Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaki Agusman dari kelas Sibil 6B dengan NIM 09031382222717. Di sini kebetulan saya mengerjakan proyek jurnal ini sendirian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat draft jurnal saya. Oh ya, sebelum saya memperlihatkan draft jurnal, saya akan memperlihatkan di mana saya ingin mempublish jurnal tersebut. Baiklah, berikut adalah tempat saya ingin mempublish jurnal yang akan saya buat. Tempat saya mempublish mendapatkan akreditasi Sinta 3 yang dimana untuk template-nya seperti berikut ini. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika atau JSON. Akan tetapi Pak Fatoni kan meminta ada latar belakang dan studi literatur. Di sini eh, jurnal yang saya publish ini template-nya menjadi satu, yaitu semua di pendahuluan. Eh, Jika memang bisa, saya akan menggunakan eh, jurnal ini sebagai tempat publikasi. Berikut template-nya. Yang pertama ada paper title, author, pendahuluan, kata kunci, abstrak, dan juga metodologi, tahapan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Oke, baik. Tanpa berlama-lama dan tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan melihat draft jurnal yang sudah saya buat. Eh, yang pertama, judulnya saya mengangkat judul tentang blockchain dalam hak kekayaan intelektual, menjembatani perlindungan mutlak dan tantangan implementasi. Autor pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Zaki Agusman, dan sesuai ketentuan kemarin yang sudah Pak Fatoni bahas bahwa nama Pak Fatoni ada di posisi kedua jika saya melakukan pembuatan jurnal secara pribadi atau sendiri. Kita sepakati kemarin nama Pak Fatoni berada di nomor dua. Selanjutnya ini adalah fakultas, program studi, dan ini universitas dan kota asal. Selanjutnya ada email yang pertama, email autor pertama, email saya sendiri, dan email yang kedua, email Pak Fatoni. Mohon izin Bapak, saya dapat email Bapak ini dari web Unsri langsung. Nah, dan email penulis korespondensi ini saya lampirkan email saya. Selanjutnya, abstrak saya belum menemukan abstrak, dan kata kunci juga saya masih banyak untuk mendapatkan kata kunci, dan saya tidak bisa langsung menyimpulkan kata kunci apa, jadi saya tidak cantumkan kata kuncinya. Selanjutnya mungkin langsung ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah landscape kekayaan intelektual secara signifikan. Era digital membuka akses lebih luas terhadap konten digital. Konten digital menciptakan berbagai tantangan dan peluang, tantangan, tantangan dan peluang dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Itu saya kutip di kutipan pertama. Selanjutnya, namun di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko bagi pemilik hak kekayaan intelektual. Data dan informasi berharga seperti desain, paten, merek, dan hak cipta dapat dengan mudah diakses, digandakan, atau digunakan secara tidak sah tanpa izin dari pemilik hak. Itu juga adalah kutipan yang saya tandai dengan kutipan nomor 2. Sesuai yang Bapak minta di e-learning kemarin, saya lihat itu formatnya menggunakan
format APA ya. Apakah benar, Bapak? Oh, mungkin 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 saya yang salah di sini. Saya menggunakan formatting jurnal IEE. Sebentar saya akan ganti dulu. APA. APA. Mungkin saya kurang paham, Bapak. Apakah format IEE dan IPA itu berbeda? Tapi jika berbeda, saya mohon maaf. Mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Eh, Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah pelanggaran hak cipta, distribusi legal, serta kurangnya transparansi dalam pembagian royalti yang menjadi hambatan bagi kreator di industri kreatif. Blockchain diklaim sebagai teknologi yang memiliki transparansi tinggi serta sistem keamanan data yang kuat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual adalah maraknya pembajakan atau peredaran barang ilegal secara digital. Fenomena ini mencakup pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan paten yang sulit diidentifikasi dan ditanggulangi. Beberapa penelitian telah menyoroti bagaimana blockchain dapat meningkatkan perlindungan HKI dalam HKI atau hak kekayaan intelektual dalam berbagai sektor. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi royalti musik dan hak cipta melalui sistem otomatisasi yang transparan. Selain itu, penelitian lain menekankan bahwa penerapan blockchain dalam perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas serta infrastruktur yang belum memadai. Kajian lain juga membahas bagaimana blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran hak paten, mengurangi potensi pemalsuan dokumen, dan mempercepat validasi kepemilikan paten. Meskipun telah banyak penelitian mengenai manfaat blockchain untuk perlindungan HKI, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Misalnya, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana blockchain dapat diintegrasikan dengan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Selain itu, kajian lebih mendalam diperlukan mengenai penerapan blockchain dalam sistem manajemen merek dagang secara global untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kasus pemalsuan produk. Meskipun teknologi blockchain menawarkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat HKI, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan regulasi yang mendukung, serta meningkatkan pemahaman tentang teknologi ini di kalangan pelaku industri itu sendiri. Oke, blockchain dapat diterapkan dalam berbagai aspek perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu contohnya yaitu paten, hak cipta, dan merek dagang. Dengan sistem pencatatan terdesentralisasi, blockchain memungkinkan identifikasi kepemilikan karya yang lebih aman dan efisien. Selain itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam sistem monetasi seperti penggunaan non-fungible token atau disingkat NFT yang memberikan hak kepemilikan unik terhadap karya digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis potensi implementasi teknologi blockchain dalam perlindungan HKI, serta mengidentifikasi strategi yang dapat mengatasi hambatan regulasi, infrastruktur, dan adopsi teknologi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dan pelaku industri dalam mengoptimalkan teknologi blockchain untuk sistem perlindungan HKI yang lebih transparan dan efisien. Oh iya, Bapak, mungkin jika saya salah dalam melakukan citation style-nya, eh, boleh diberitahukan kepada saya, Bapak. Sejauh ini saya baru sampai di pendahuluan sesuai dengan tugas yang Bapak berikan di e-learning. Di jurnal ini, tahapan berikutnya adalah metodologi penelitian. Ya, selanjutnya
Di jurnal ini nomor 3 adalah hasil dan pembahasan bab atau bab tiganya hasil dan pembahasan. Bab empatnya kesimpulan dan yang terakhir adalah referensi. Oh ya, berbicara tentang referensi, berikut adalah referensi saya yang saya gunakan dalam pembuatan pendahuluan tadi. Yang pertama, ada judul dari Erik Alfredo Sianipar dan Putri Aisyah, yaitu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital, Tantangan dan Solusi Hukum, Judge Jurnal Hukum volume nomor 3, volume 3 nomor 2, publikasinya Agustus tahun 2022. Yang kedua, ada Afriyat Azwardi dan Tri Gunawan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri. Jurnalnya sendiri, Sciential Journal of Social Science and International Relation, volume 1, nomor 2, nomor 1, maaf, saya ulangi, nomor 1, halaman 1 sampai 20, publikasinya pada Januari tanggal 1 tahun 2024. Selanjutnya, kutipan nomor 3 yaitu ada Willy Finn Tanvi dan kawan-kawan dengan judul Analisis Peran Teknologi Blockchain dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia. Jurnalnya sendiri yaitu dipublikasi di Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian volume 3 nomor 10 pada Oktober 2024. Selanjutnya nomor 4 ada Ida Ayuvi Pragrindra. Ida Ayuvi Pragrinda. Maaf Bapak, sebentar saya ada kendala teknis, kabelnya tersenggol. Mohon maaf Bapak, sekali lagi saya akan membenahinya terlebih dahulu. Oke, sudah kembali normal Bapak. Maaf sebelumnya. Kita lanjut nomor 4 yaitu jurnal kutipan dari jurnal yang penulisnya Ida Ayuvi Pragrindra dengan judul Potensi Penggunaan Blockchain dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Peluang dan Hambatan. Jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Esensi Hukum, volume 5 nomor 1, publikasinya Juni tahun 2023. Dan yang terakhir, kutipannya ada dari Hasudungan Sinaga dan kawan-kawan, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital, mengenai tantangan dan strategi penegakan hukum. Jurnalnya yaitu Jurnal Cahaya Mandalika. Mungkin sekian dari saya, Bapak. Hasudungan Sinaga tadi menutup presentasi saya yang dimana sudah saya tampilkan draft jurnal yang saya buat selama beberapa minggu terakhir, dan juga saya sudah perlihatkan saya ingin publikasi di Jurnal Sistem Komputer dan Informatika, ya, yang dimana akreditasinya Sinta 3. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.